Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan salam sejahtera ya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang di channel ini, dimana pada kesempatan sore hari ini kita terbang kembali untuk melihat dari progres pengerjaan atau capaian yang sudah didapatkan pada tadi siang. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya untuk menyimak video ini. Iya, kita langsung saja mengawali video kita dari tikungan ke-16, dimana pada kesempatan sore ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Seperti yang kita ketahui, di kesempatan tadi siang kita sudah upload untuk melihat progres pengaspalan yang dilakukan di bagian area run off yang berlangsung ya di bagian sebelah kiri dari tikungan ke-15 ini menuju ke-13 yang ada di sana. Apakah sudah terkoneksi semuanya? Kita akan sama-sama melihatnya nanti. Sebelum kita melihat dari hasil pengaspalan yang sudah didapatkan, kita menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Kita akan lihat dulu di sini ya progres pengerjaan yang ada di race control, gardu PLN maupun di area pedok, bagaimanakah situasinya. Apakah para pekerja masih standby sampai sore ini? Kebetulan kita terbang ini jam 18.00, ini memang sudah sore sekali. Oke, kita sudah berada di race control, di mana di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk capaian sejauh ini bisa terlihat jelas ya dari perbedaan dari minggu kemarin. Seperti yang kita lihat di sini untuk penempatan di bagian dinding kacanya sudah dapat kita lihat bersama-sama, sudah bisa dikatakan sip sekali. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian ruang-ruang tertentu maupun pengerjaan di bagian kerangka sebelah kiri ini akan terus berlanjut. Seperti yang banyak kita ketahui juga ya, sempat kita intip dari akun resmi ITDC bahwa untuk bangunan race control ya modelnya sangat bagus sekali. Kita akan lihat nanti ya, dan kita akan bandingkan apakah sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Seperti yang kita ketahui memang ya tidak harus mesti sama, tetapi ya mirip-mirip seperti itulah ya, karena memang situasi dan kondisi kita harus perhitungkan juga. Dan kita langsung aja perhatikan di bagian belakang ini juga ya. Di sini bisa terlihat untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini. Di belakang pedok ini tentunya di kaplingan-kaplingan ini masih terus dilakukan progres lanjutan untuk pengecoran di bagian atas atau lapisan kedua. Di podium ini bisa kita lihat nanti akan terkoneksi langsung menuju ke race control dan pedok. Ya, kita langsung menuju ke trek lurus ya, dimana pengerjaan pada tadi siang masih terus berlanjut, yaitu pengecoran di bagian sisi sebelah kiri trek lurus, yaitu penempatan untuk pit wall. Nanti beton-beton gebruk pit wall itu akan ditaruh di bagian sisi sini ya, akan dijajarkan sampai menuju tikungan pertama atau tunnel pertama yang ada di depan sana. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini di depan ini ya, yaitu gantry lampu start. Seperti yang kita ketahui pada sore hari ini masih terus berlangsung progres pengelasan, yaitu penambahan daya topang yang berada di bagian sebelah kiri untuk tiang sendiri supaya kuat nantinya. Jadi mau tidak mau harus ditambahkan ya, seperti yang kita ketahui di bagian kerangka atas itu beratnya berton-ton. Otomatis nanti untuk mengatasinya harus ditambahkan di sini supaya kuat di bagian tiang dasarnya. Ya, sampai sore ini masih terus dikerjakan ya, sambil menunggu tentunya nanti akan dilepas untuk tali yang ada di dua krem yang masih standby di sini untuk menopang di bagian atas kerangka tersebut. Setelah selesai pengelasan nanti maka akan dilepas ya. Kita akan lihat untuk keseimbangannya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan sesuai harapan. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat di bagian belakang pedok. Seperti yang kita lihat di sini masih terus dilakukan progres pengecoran. Jadi setelah selesai untuk pengecoran di lantai kerja pertama, dilanjutkan kembali untuk lapisan keduanya.
supaya kuat ya. Seperti yang kita ketahui memang di sini harus kuat karena beban yang akan ditopang nanti berat sekali ya, di mana parkir kru para pembalap maupun fasilitas-fasilitas lainnya untuk kelancaran dari pegelaran MotoGP tersebut ya banyak sekali nanti akan ditaruh di sini sampai belakang sana. Di mana untuk bangunan-bangunan sementara ya yang dibangun di sini di bagian area pedok ini seperti bangunan pedok itu ya itu bangunan modular. Jadi cepat sekali nanti setelah datang bahan-bahannya akan dilanjutkan progres pemasangan. Maka dari itu saat ini kita lagi menunggu karena pengecoran masih belum selesai semuanya. Setelah selesai semuanya maka tinggal didatangkan saja. Seperti yang kita lihat di medical center ya. Cepat sekali untuk progres pengerjaannya untuk bangunan modular tersebut. Karena memang tinggal dipasang saja. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengecoran di sini menuju ke tunnel pertama. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian drainase di sini terus dikerjakan di semua titik sampai sore ini bahkan lembur. Terus dilakukan progres percepatan pembangunan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita berharap saja semoga semuanya berjalan sesuai harapan supaya kita bisa menonton balapan MotoGP nanti di Indonesia, tentunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Ya, kita langsung saja untuk menuju ke tunnel pertama yang ada di sini. Seperti yang kita lihat untuk pembuatan di bagian jalur trotoar bagian sebelah kiri dan kanan sudah dilakukan dan nanti akan dicor di sana ya untuk pejalan kaki menuju ke zona dalam. Di bagian tunnel ini sudah dikatakan rampung 100% kalau kita lihat ya. Tinggal pengerjaan sedikit masih dilakukan di bagian bak kontrol yang ada di sana ya, supaya benar-benar sesuai nanti supaya tidak ada air yang merembes di bagian tunnel ini. Dan kita kembali lagi ke trek lurus menuju tikungan pertama. Kita akan perhatikan untuk hasil dari pengerjaan tadi siang juga masih terus berlanjut ya untuk progres pengerjaan yang ada di bagian tribun VIP. Bagaimanakah kondisinya sampai sore ini kita sama-sama melihatnya. Seperti yang kita ketahui untuk di bagian tribun VIP tersebut masih terus berlangsung dipercepat ya untuk progres pengerjaannya, yaitu pengecoran di bagian tiang maupun di bagian bawahnya sudah mulai dilakukan. Ya, ini dia. Kita coba lihat bersama-sama bagaimana situasi dan kondisinya. Mungkin kita zoom saja sedikit biar lebih jelas ya. Oke, di sini masih terus dilakukan. Di sana sudah mulai dibuat untuk pagesting kerangka. Model-model untuk bagian tribun ini sudah mulai terlihat ya. Segera nanti akan dilakukan progres lanjutan setelah terselesainya untuk pengecoran di bagian pagesting maupun pengerjaan lanjutan. Kita tunggu saja untuk aktivitas yang ada di sana. Jadi semakin optimis tentunya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini ya. Di sore hari ini kita pantau bersama-sama. Jadi inilah dia situasinya. Kita akan terus membagikan informasi atau video-video terbaru tentang progres pembangunan yang ada di lintasan street sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama. Pembuatan untuk area curb sudah mulai dilakukan seperti yang kita ketahui ya. Jadi setelah progres pengaspalan lapisan ketiga kemarin, saat ini harus segera dilakukan juga untuk progres pengerjaan lanjutan di bagian area curb maupun di bagian area run off yang berada di sisi lintasan supaya terlihat rapi nanti di lintasan sirkuit Mandalika dan kita bisa lolos untuk homologasi. Oke, di sini penyiraman masih terus berlanjut ya, bisa kita perhatikan ya. Jadi sore hari pada jam 18 lebih 8 menit ini masih terus berlangsung penyiraman di semua titik ya untuk di bagian rumput supaya tumbuh hijau. Karena kalau disiram siang hari memang tidak terlalu bagus ya kata para pekerja yang ada di sana. Jadi disiram pagi sama sore ya supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal.
Lanjut lagi penelusuran kita pada kesempatan sore hari ini, dan di sini terlihat ada perbedaan sedikit kayaknya ini ya. Sudah dilakukan progres lapisan prime code di area verge yang ada di bagian sebelah kanan. Ya, benar sekali. Jadi setelah dilakukan progres lapisan prime code seperti ini, maka akan dilanjutkan untuk progres pengaspalan. Kita tunggu saja. Dengan teraspalnya nanti di bagian area verge maupun pengerjaan lanjutan di bagian area curb yang ada di sisi kiri trek lintasan yang ada di sini, maka akan terlihat sangat rapi untuk lintasan sirkuit Mandalika ya. Untuk saat ini memang terlihat masih belum jelas ya, karena memang belum dilakukan progres pengerjaan di area curb maupun verge maupun pemerataan secara keseluruhan di bagian area grapple. Jadi untuk pembangunan sirkuit Mandalika memang sangat tidak semudah yang kita bayangkan ya. Perlu ekstra dan memang tidak terlihat begitu nampak jelas dari keseluruhan lintasan, karena memang pengerjaannya hari demi hari kita pantau bersama-sama ya. Jadi kalau kita bandingkan dari 1 bulan yang lalu, memang perbedaannya sangat mantap sekali kalau kita lihat dari bulan ke bulan ya. Jadi kita pantau hari per hari untuk melihat atau mengawali dari progres pengerjaan yang ada. Jadi seperti inilah sampai saat ini kita bisa melihat hasilnya. Oke, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk aktivitas yang ada di tunnel kedua yang ada di sini. Ya, ini dia. Jadi di tunnel kedua ini sudah mulai difokuskan progres pengerjaannya supaya bisa dilewati tentunya. Dimana nanti untuk tunnel yang ada di sirkuit Mandalika ini kegunaannya sebagai jalur menuju ke zona tengah maupun jalur keluar menuju ke pantai. Dan bagian sayap sebelah kiri ini masih terus dilakukan progres untuk penyesuaian di bagian bak kontrol dilakukan, yaitu perakitan di bagian pipa-pipa tertentu yang akan terkoneksi menuju ke area mesin yang akan menyedot secara otomatis untuk air yang masih merembes di bagian bak kontrol supaya tidak mempengaruhi nanti bagian tunnel tersebut. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut lagi untuk menelusuri situasi dan kondisi pada sore hari ini di tikungan ke-9 di sini ya, di mana di sisi kiri dan kanan ini belum dilakukan progres pengerjaan karena di sini akan dilanjutkan nanti untuk pengaspalan, yaitu jalur exit menuju ke zona outer surface road maupun ke inner surface road yang berada di sisi kiri dan kanan lintasan. Di mana nanti jalur tersebut akan menjadi jalur evakuasi di mana para pembalap apabila terjadi kecelakaan atau motornya mogok, maka akan dilakukan evakuasi lewat jalur tersebut. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-10. Di sini bisa kita perhatikan untuk area grapple sudah terlihat sangat rapi sekali.
Ya, kita lanjut lagi. Kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Di sini bisa kita perhatikan di bagian sebelah kanan untuk trek lintasan atau track lane belum dilakukan progres pengerjaan di bagian area curb. Maka terlihat seperti itu ya. Nanti kalau sudah dilakukan, maka sangat terlihat sekali untuk lintasan ini sangat rapi. Oke, kita akan perhatikan di depan juga untuk pengerjaan yang sudah dilakukan. Apakah sudah terkoneksi semuanya? Iya, jadi kita sudah berada di tikungan ke-13. Ternyata di sini belum terkoneksi sampai di sini untuk pengaspalan tadi siang. Kita masih belum tahu kenapa ya, tapi nanti kita akan bertanya eksklusif di sana untuk progres lanjutan. Mungkin besok akan dilanjutkan ya. Kemungkinan ada sesuatu dan lain hal, kita belum tahu. Kita akan selalu bertanya besok di bawah ya, untuk melihat dari situasi atau kondisi kenapa tidak dilanjutkan progres pengaspalan menuju ke area outer yang berada di sini ya, atau jalur exit yang berada di sisi tikungan ke-14 itu. Ya, dua alat finisher masih standby seperti yang kita pantau tadi siang ya di sini, dan akan sedikit lagi tentunya di sini akan dilanjutkan kurang lebih dari 100 meter ya, tapi lebar memang 3 garis kalau tidak salah seperti itu. Akan dilanjutkan, kita tunggu saja untuk progres selanjutannya ya. Jangan khawatir bahwa teman-teman semua, progresnya akan terus berlanjut. Hari demi hari kita akan lihat progres pengaspalan sampai batas homologasi nanti. Kita berdoa saja semoga pengerjaannya berjalan lancar seperti itu. Ya, di sini dari hasil pengaspalan tadi ya memang panjang sekali kalau kita lihat. Dari sambungan tikungan ke-15 menuju ke-14 sudah dilakukan. Tinggal sedikit lagi di depan sana ya untuk progres lanjutan. Kita tunggu saja untuk segera mungkin akan dilanjutkan. Insya Allah besok kalau cuaca mendukung. Oke, kita sudah sampai di trek lurus kembali dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi saya ada yang salah ya mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok, di mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru buat kalian semua. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.